Mari, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Baik, kita lanjutkan kajian aforisma. Kita sudah sampai pada aforisma yaitu al-kainu fil kauni wa lam tuftah lahu mayadinul huyubi masjunun bimufi totihi wa mahsurun fi haikali zatihi. Jadi al-kainu ini bisa dimaknai penduduk atau segala sesuatu yang ada di maya pada ini, di semesta ini, fil kaun maksudnya di semesta. Wa lam tuftah lahu mayadinul huyub, tidak akan pernah dibukakan bagi al-kain, bagi segala sesuatu yang ada, maksudnya bagi penduduk, bagi manusia. Apa itu mayadinul huyub? Medan-medan kegaiban. Masjunun ialah terpenjara di muhitotihi, dengan diliputi itu ya, dikepung. Wa mahsurun, dan ia juga terperangkap atau dibatasi, bisa juga dimaknai penjara ini, fi haikali zatihi, dalam bentuk-bentuk dirinya, atau secara gampang ia terkepung atau terpenjara dalam keinginan-keinginan pribadi. Baik, al-kainu fil kaun, penduduk bumi, maksudnya manusia ini, kitabnya fil kaun, di alam semesta. Yang dimaksud dengan al-kain, al-maujud, yaitu segala itu yang diadakan, maksudnya yang diciptakan oleh Allah di dunia di bumi ini. Walam tuftalahu mayadinul huyub, dan tidak akan pernah difutuhkan baginya, yaitu medan-medan huyub. Apa yang disebut dengan mayadinul huyub? Maksudnya apa? Ailam yuftah, tidak akan pernah dibukakan, difutuhkan apanya? Kolbuhu, yaitu hatinya. Hatinya itu nggak akan pernah mendapatkan futuh. Futuh itu terbutuh terhadap apa? Lil ulumi wal ma'arifi, terhadap pengetahuan, wal ma'arifi, dan ma'rifah. Asyabihati bil mayadin, yang dianalogikan atau yang diumpamakan oleh Syekh Ibnu Athaillah dengan istilah mayadin. Jadi mayadin itu ada dua hal, jadi secara gampang adalah ulum, ilmu, dengan ma'arif atau ma'rifat. Baik, ada istilah tuftah atau futuh. Futuh dalam istilah tasawuf itu secara pemaknaan itu adalah inkisafu hijabil ghaibi li ainil basirah. Itu makna dari futuh atau fatahah itu. Nah, futuh. Yang disebut futuh itu adalah inkisyafu hijabil ghaib li ainil basirah. Jadi yang disebut futuh itu adalah inkisyaf, tersingkap, terbuka, jelas. Hijab ini tirai atau penutup, penghalang. Jadi yang disebut futuh adalah terbukanya hijab-hijab gaib. Jadi terbukanya tirai atau penutup kegaiban. Melalui apa? Melalui ainul basirah atau mata batin. Jadi kalau dalam pandangan Imam Ghazali itu manusia ini kan ada zahir, ada batin. Ada fisik, ada non fisik.
Manusia itu secara fisik bisa melihat dengan mata. Sementara hati itu bisa melihat dengan ainul basirah. Jadi batin itu juga mempunyai mata sebagaimana fisik itu, sebagaimana badan. Nah, bagaimana kemudian foto ini bekerja, dia beroperasi, kita ambil misalnya salah satu pandangan ahli fikih yang sekarang itu di zaman Mesir, Syekh Ali Gomma, Syekh Ali Jum'ah. Beliau menjelaskan tentang foto itu, kata beliau adalah ayyashrahallahu sadra ahadihim fayara bi'ainil basir. Ma qad yakunu makhfiyan anil ghafilin ya'lamu haqiqatad dunya yata'allaqu qalbuhu billahi fayara annahu la haula wala quwata illa billah. Itu pandangan beliau. Jadi yang disebut foto itu apa? Ayyashrahallahu sadra ahadihim. Jadi yang dia yasroh, disarahkan, maksudnya dilapangkan, diluaskan hati orang tersebut. Nah, itu yang disebut futuh. Sehingga apa? Ketika hati tersebut sudah apa? Sudah lapang, sudah luas. Jadi Mas Ali dibilang anak nakal sudah biasa. Karena hatinya sudah luas itu. Ya, yang anak kayak begitu Pak itu. Mungkin Mas Ali coba sih pemancingan yang anak-anak yang lo tahu itu. Mereka itu tertipu dengan ini, Pak. Dengan kekacauan dunia itu menurut. Sehingga apa? Ketika dada, hati itu sudah disyarah, dibersihkan oleh Allah itu, dilapangkan, fayaro bi'ainil basiro, lalu nanti dia akan melihat dengan mata batinnya, hatinya itu akan melihat maqad yakunu makhfiyan alal ghafilin. Yang biasanya itu tidak terlihat oleh orang-orang yang ghaflah, oleh orang-orang yang lalai. Sehingga apa? Nanti orang yang sudah dibersihkan hatinya itu nanti kamu hakikat dunia. Dia hakikatnya sehingga apa? Kita lakukan sehingga nanti hatinya itu bergantung Allah. Jadi tidak ada daya dan upaya ya kecuali Allah itu yang bisa menggerakkan, yang bisa meluaskan itu. Jadi hakikat dunia ini apa sih? Hakikat dunia itu ya bisa disebut ya tipuan, ya hal-hal yang sementara, kemudian hiasan-hiasan yang menipu itu kan ya. Tadi susu, tapi jangan lupa susu itu bisa bikin penyakit itu ya. Jadi kalau kita tahu tentang hakikat dunia, jadi apapun yang kita konsumsi itu kita batasi. Makanya kalau dalam Al-Quran itu kan kita kan dilarang berlebih-lebihan. Kenapa? Karena berlebihan itu nanti menjadi sumber penyakit. Itu soal konsumsi. Nah, berlebihan itu misalnya ada berita baru, ada salah satu anggota yang masih muda yang gajinya 1 bulan 1 miliar. Usut punya usut ternyata dia adalah kadernya Gerindra. 1 miliar dalam 1 bulan. Sementara kita dapati, oh ya orang-orang kita lah, saudara-saudara kita yang penghasilannya ya kadang sehari dapat 50.000, itu kan mati-matian. Betapa teganya itu kan orang Indonesia yang mereka ada di atas itu. Lalu Pak APPATK mendapatkan uang disalurkan itu, yang itu masih tidak jelas, yang konon katanya adalah 997 triliun. Pesebri itu kan. Jadi 997 triliun itu kalau dibuat kerencengan itu tidak ada sampai perang merah, yang lem perang merah itu. Itu songai itu, yang lem saking tak buat itu. Nah itu saking ini ya. Kalau manusia itu kalau sudah zolim, kalau sudah jahat, dan itu pejabat kita. Jadi itu yang disebut futuh. Ya boleh jadi mungkin orang-orang itu ya matanya melihat tapi hatinya buta itu. Ya melihat ya ada saudaranya yang masih kelabakan itu. Kemudian ada istilah yang kita pakai di sini ini yang menarik adalah kata ulum. Kata ilmu itu ya. Dan ulum itu kan beriman ulum. Jadi ilmu jadi ulum itu. Amat isim ghairu munsharif oh bukan. Apa maksudnya? Isim jamak
Jamak taksir. Jadi ilmu itu satu pengetahuan, beberapa pengetahuan. Jamak dan makrifah itu adalah ma'arif. Jadi tiga akan dibukakan, dibutuhkan oleh Allah itu. Apa tadi itu? Al-Ghuyub itu ya. Jadi maksudnya mayadin wujud itu diistilahkan tidak akan dibukakan hatinya itu yaitu pengetahuan dengan ma'arif. Baik, ini agak menarik. Kalau secara definitif yang disebut dengan ilmu itu yang disebut ilmu ya huwa ma'rifatu syai' ala ma'alaihi itu ya. Jadi yang disebut ilmu itu adalah ma'rifah, pengetahuan tentang sesuatu sebagaimana adanya. Jadi Mas Ahli kan tahu susu itu Mas ya. Susu yang ini Mas, bukan susu yang lain. Nah, itu disebut ilmu itu Mas. Jadi Mas Ahli itu mendapati atau merekam sesuatu yang namanya susu. Jadi itu disebut pengetahuan. Misalnya kita tahu tentang songko, itu juga disebut pengetahuan, yaitu pengetahuan. Yang disebut pengetahuan itu apa sih? Sesuatu yang di luar itu kita rekam, ditaruh di sini. Ketika kita mengetahui tentang gelas, yang kita masukkan itu kan bukan gelasnya lagi ya, ke kepala, tapi gambaran tentang gelas. Gambaran itu konsep. Konsep tentang gelas itu kita tangkap, kita taruh di sini, itu disebut pengetahuan. Nah, orang mengetahui tentang caranya korupsi, nah caranya itu dikonsepkan, digambarkan di sini, sehingga dia bisa korupsi. Nah, kita kan nggak punya, Pak. Kan kita punya jalannya gitu ya. Untuk korupsi, sarananya kita nggak punya. Jadi yang disebut ilmu itu huwa ma'rifatu syai' ala ma huwa alaihi. Di mengetahui sesuatu. Cuman di sini kan ada dua istilah nih. Ada perbedaan pendapat antara ilmu dengan ma'rifah. Jadi ilmu dan ma'rifah itu ada yang menyebutkan sebagai mutarodif. Mutarodif itu apa? Mutarodif itu sinonim. Jadi antara ilmu dengan ma'rifah ini sama. Itu ada yang ada yang mengatakan bahwa apa ilmu itu berbeda dengan ma'rifah. Sehingga Allah disebut sebagai orang arif gitu ya. Bukan orang Allah itu. Jadi Allah itu nggak pernah disifati dengan arif, tapi disifati dengan alif. Sehingga beberapa ulama menyatakan bahwa mukhtalif itu. Jadi berbeda antara pemaknaan antara ilmu dengan ma'arif. Sehingga kalau ma'rifah itu mayasbikuhul jahal. Jadi yang disebut ma'rifah itu yang sebelumnya nggak tahu. Jadi Mas Ali kan nggak tahu tentang susu man sebelumnya itu. Kan ki anu dulu ki kui apa pentel, dot itu kan. Nah, sekarang kan tahu. Jadi tahunya susu kan sekarang Pak dia. Dulu di umur 2 tahun Mas Ali kan nggak tahu di umur kayak Minan. Tapi Minan udah tahu kan. Dia tahu susu enak dan enggak tidak. Nah, sementara ilmu itu malah yasbikuhul jahl. Jadi dia diketahui dengan ketidaktahuan. Jadi yang disebut alim ilmu itu ya udah pengetahuan, tahu itu. Nah, kalau ma'rifah sebelumnya nggak tahu, ya menjadi tahu. Sekalipun kata saya ahli Jumah, yang paling tepat, yang paling roji, yang paling unggul itu yang mengatakan bahwa ilmu dan ma'rifah itu mutarodif. Ini dengan alasan kata beliau, karena ada hadis qudsi itu Allah itu mengatakan ta'arraf abdi ilayya fi syiddati u'arrifka firroho itu. Makanya itu alasan beliau kenapa mutarodi apa ilmu dan ma'rifah itu mutarodi sinonim. Ya penulisannya kalimatnya itu berbeda tapi maknanya sama. Karena beliau beranggapan bahwa ada hadis qudsi itu ta'aruf abdi ilayya ta'aruf abdi ilayya fi syiddati u'arifka firroho. Jadi ta'aruf kenallah
wahai hambaku ilayya tentangku fisyidati, maksudnya fisyiddah itu dalam keadaan sempit itu ya. U'arifka maka aku akan memperkenalkan kepadamu firrohoi eh, di dalam kelapangan. Jadi secara gampang ya ini kenalilah maksudnya ya mengadulah kepada Allah. Makanya santai saja Mat ya ketika punya hutang itu. Jangan-jangan itu cara Allah untuk supaya kita itu ingat kepada Allah itu. Dikasih hutang, dikasih cobaan gitu ya. Karena kalau dihitung-hitung kita itu sebenarnya banyak bahagianya Mat itu. Tapi ketika sakit cuma sakit itu. Ini mirip-mirip orang kampung. Padahal selama 1 bulan itu hujannya ya paling seminggu itu. Kemudian kemaraunya eh, eh, 3 minggu. Lalu mereka kata hujan terus ketika itu. Allah itu sering ngasih yang kayak begitu. Boleh jadi ketika kita dalam keadaan sempit, ya mungkin itu cara Allah untuk mengingat apa? Ya untuk ini ya. Ya Allah rindu apa harapan matahari ketika di situ itu Mas ya. Ketika dalam keadaan susah dan sulit itu. Jadi ini alasan beliau karena dalam hadis qudsi itu kata beliau justru Allah memperkenalkan Allah itu menyebut Allah itu dengan kata arafah yang nanti menjadi makrifat. Sehingga kata beliau penggunaan kata misalnya pembedaan antara alim yang tadi itu layas bikuhul jahl yang sebelumnya nggak tahu itu kata beliau ini kurang pas. Kenapa? Karena dalam syariat itu justru Allah itu menggunakan kata arofa, arif. Itu dalam ini menurut pandangan siapa? Menurut pandangan Syekh Goma. Sekalipun kalau misalnya pandangan ini disetujui, kita boleh mengajukan satu ini, uh, uh, mengajukan tesis bahwa kita boleh berbeda pendapat dengan Ali Juma. Misalnya kita ajukan salah satu hadis kutsinya Allah itu kuntukan zan mahfian. Jadi kuntukan zan mahfian, kemudian fa'ahbabtu an u'rofa fa khalaqtul khalqa fabi arafuni itu. Jadi ini sebagai ini, Pak. Jadi kan kita kadang kayaknya yang benar yang ini nih. Kenapa dikatakan benar? Karena argumentasinya tepat. Gimana kalau misalnya kita ajukan satu argumentasi lain? Misalnya kuntukan zan mahfian. Kuntukan zan mahfian fa ahbabtu an u'rafa fa tul khalqa fabi arafuni. Untuk mafian, aku itu adalah perbendaharaan yang tersembunyi, kata Allah. Fahbab tuh, lalu aku suka an urofa untuk dikenali. Karena Allah itu senang untuk dikenali. Allah kita akan Fati Araf ini dan aku Arafuni mereka mengetahui. Jadi kita lihat teksnya ini ya. Jadi teks di sini menggunakan rofa, kata araf. Kemudian arafu. Nah, Allah menyebutkan kata arafu ini kan pernyataannya itu kata araf itu kan disematkan kepada manusia. Kenapa Allah itu kok kuntukan zain mafian Pak tu an ulama misalnya atau fabi alamu nih. Apa fabi alimu nih misalnya. Jadi Allah menggunakan istilah arafah justru ini digunakan kepada makhluk malah. Oh iya. Jadi ini sebagai ini ya, sebagai kalau kata beliau si Ali Joma tadi itu si Ali Goma mengatakan ini yang tepat, ini yang paling tepat, yang paling roji, yang paling unggul, yang mutarantif ini. Kenapa? Dengan alasan ini hadis qudsi yang ini kata beliau. Cuman kalau kita misalnya mau mengajukan tesis ini, kayaknya yang berbeda pendapat penggunaan kata ilmu dengan ma'rifah ini juga punya ini kok. Punya hadis qudsi juga yang justru kata araf itu disematkan kepada makhluknya, tidak disematkan kepada dirinya.
Nah, di sini kita lalu yang benar yang Mas Ali apa? Berarti enggak, Man. Jadi kebenaran itu enggak satu. Jadi jadi gunanya ngaji itu, Man. Jadi misalnya bodoh orang ngocak nih, Man. Kaki bisa bantai, bisa apa? Bisa tolak pendapat orang tersebut menggunakan ini. Mending mentor juga begitu, Man. Jadi kalau untuk menyalahkan orang kalau pakai ini, kita bisa pakai ini, Man. Jadi supaya kita kalau berdiskusi itu seimbang. Jadi supaya tidak ya guk manggu dia, Man. Guk manggu itu kan orang yang termarginalkan dalam ruang diskusi. Jadi dalam konteks ini ya bisa ya yang membedakan antara ilmu dengan ma'rifat dan juga bisa kita katakan benar yang mengatakan bahwa itu juga sinonim ya, karena mereka juga punya argumentasi yang ya yang cukup luar biasa lah. Mas Junun Bimuhi Totihi mereka yaitu terpenjara. Penjara itu kalau dalam pandangan siapa? Dalam siapa itu? Ali Baros itu ya. Dalam Syarah Hikam, beliau kata si wa ma'ahatu bihi minal alhamil adamiyah wa zulumatil ardiyah. Jadi yang disebut penjara itu kata beliau, ya mereka itu yang dikelilingi oleh daya estimasi ketiadaan atau kegelapan-kegelapan dunia. Estimasi ini kan kebenarannya 20%. Anggapan yang 20% itu benar, 75%-nya salah. Ya memungkinkan itu ya salah semua itu. Awham. Daya estimasi. Daya estimasi tahu kan? Paling ini juga beda biawak berkepala manusia itu. Itu daya estimasi itu namanya. Nah, daya estimasi manusia itu gimana? Daya estimasi manusia itu mereka merasa cukup dengan misalnya mengumpulkan banyak harta. Lebih parah lagi mereka mengumpulkan banyak harta dengan cara memakan harta orang lain. Koruptor-koruptor itu kan makan harta kita itu, Mas. Ya, Mas Ali beli kaos itu berapa, Mas? 20.000 itu, Mas. Itu sebenarnya 5.000 itu, Mas. Kenapa kok dijual 20.000 oleh perusahaan? Karena mereka harus bayar pajak. Rokok yang Mas Ali, oh kayaknya itu, Mas. Rokok punya Mas Ali itu ilegal itu. Hukumnya gimana kalau merokok ilegal? Nggak berdosa itu, Mas. Karena kalau kamu bayar cukai nanti dikripsi yang di atas itu. Jadi Mas Ali merokok rokok ilegal itu supaya mengurangi orang koruptor itu, Mas. Yang biasanya mereka korupsi triliunan karena ada Mas Ali merokok ilegal akhirnya berkurang. Itu cukung-cukung cukai itu. Jadi jelas, Mas. Jadi daripada membuat apa? Membuat keburukan yang di atas itu lebih parah, mending buat keburukan yang kecil. Katanya ilegal ini kan buruk gitu. Cuman kan buruknya kecil, Mas. Daripada yang di atas itu yang berburukan itu ya. Kalau mereka itu kalau buat buruk itu bukan ini, Mas. Kalau mereka mencuri itu pabriknya sandal. Kalau kita kan paling sandalnya tangga itu satu atau dua. Mereka enggak pabriknya. Yang Mas Ali rokok ilegal itu kan cuma satu bungkus, Mas. Kalau mereka itu pabriknya rokok itu, Mas. Yang dikorupsi itu. Dengan cara buat aturan-aturan. Mas Junun Bimuhi Tohetihi mereka dipenjara oleh dikepung ini ya, dikepung oleh ketidakpastian, ketidakjelasan. Bisyahwatihi walizatihi dengan syahwat, keinginan-keinginan dan kecenderungan-kecenderungan pribadi. Apa itu minal makul wal malabis wal masyarib baik dari sisi konsumsi makanan, malabis, pakaian itu wal masyarib dan minuman-minuman. Ya sebenarnya kan cuma gara-gara itu. Ya kita tambahlah kekuasaan itu. Sebenarnya yang mereka sampai separah itu kan ada kan pidato yang kemarin, yang pidato katanya yang kemarin di mana di Solo itu ya. Yang MBG itu meracuni 100 lebih siswa itu, Mas. Jadi cara mereka membela diri itu gimana? Jadi kata mereka restoran saja bisa keracunan, apalagi MBG itu. Jadi kalau ada restoran yang keracunan, restoran besar misalnya itu yang sudah terkenal, yang kalau Mas Ali beli bakso bayarnya harus 100.000 lebih itu. Kenapa? Karena itu bang untuk kaum elit. Jadi kalau misalnya ada keracunan di sana itu berarti manajemennya buruk. Dan dalam dunia perusahaan kalau misalnya itu buruk, ya dipecat. Kenapa? Karena dia nggak profesional. Nah seharusnya kalau misalnya mau meniru manajemen perusahaan, manajemen restoran, ya seharusnya pelaku-pelaku itu ya dibabat habis, ya dipecat, ya kalau perlu dipenjara.
Makan bergizi gratis itu kan tujuannya untuk memberikan gizi supaya anak-anak yang kekurangan gizi, kurang makan, yang stunting itu supaya sehat. Kalau sehat gimana? Ya nanti ya cara belajarnya juga baik kata mereka. Tapi justru MBG melahirkan apa? Keracunan di sana tapi nggak tahu di sini kan nggak dapat ya. Kenapa MBG? Oh, alhamdulillah itu nggak kena racun itu. Jadi beruntunglah anda yang nggak kena MBG. Nanti kalau dapatnya dimakan itu. Kamu dikasih, kan iman kalau dibuang. Baik, mungkin sampai di situ saja. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Baik, demikian kita akhiri. Syukur untuk bil khairi wal barakah aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.